Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai saat ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bahan permenungan kita hari ini diambil dari kitab Yunus, pasal 3, ayat 1 sampai 10. Yunus untuk kedua kalinya diperintahkan Allah untuk pergi ke kota Niniwe. Begitu Yunus tiba di Niniwe, ia melakukan perintah Allah itu. Ia menyampaikan pesan pertobatan dari Allah bahwa 40 hari dari hari itu Allah akan menjungkir balikan, Allah akan menghukum kota itu oleh karena kejahatan yang terjadi di Niniwe. Ketika orang-orang Niniwe mendengar tentang respons Allah atas tindakan yang telah mereka lakukan selama ini melalui pemberitaan Yunus, maka tersadarlah mereka bahwa yang mereka lakukan selama ini adalah tindakan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Segera setelah mereka sadar, mereka pun menyesali perbuatan mereka. Mereka segera mengganti pakaiannya dengan mengenakan kain kabung. Mereka berpuasa dan juga duduk di atas abu. Mereka benar-benar menyesali perbuatan jahat dan dosa yang mereka lakukan selama ini. Dan benarlah, Allah mendengar seru penyesalan dan pertobatan mereka. Dicatat di dalam teks tersebut bahwa Allah menyesal akan menghukum mereka. Kemudian Allah memberikan pengampunan bagi Niniwe dan tidak menghukum kota itu. Bapak Ibu, pelajaran iman apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita pun pasti pernah melakukan berbagai hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan misalnya meminta kita untuk mengasihi sesama, mungkin kita masih sering memilih-milih kepada siapa kasih itu pantas diberikan. Misalnya ketika Tuhan meminta kita untuk memberlakukan nilai-nilai kerajaan Allah di kehidupan kita, seringkali kita pun enggan melakukannya. Kita masih suka berlaku curang hanya untuk mendapat segala sesuatu yang kita inginkan. Dan lain sebagainya. Lantas ketika kita tahu bahwa tindakan-tindakan kita itu adalah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka apa yang kita lakukan? Bukankah kita kemudian seringkali hanya menyesal tanpa ada tindakan nyata untuk melakukan pertobatan? Oh Tuhan, aku tahu aku salah, ampuni aku ya Tuhan. Bukankah kita sering menangis, kita sering bersujud memohon ampun pada Tuhan, lalu di kemudian hari kita melakukan kesalahan yang sama lagi? Nah, pertanyaannya bagi kita, kenapa kita masih sering jatuh ke dalam dosa, meskipun kita sudah menyesal, meskipun kita sudah memohon ampun? Jangan-jangan selama ini kita, Anda dan saya tidak sedang benar-benar menyesal dan bertobat. Ketika penyesalan dan pertobatan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka Anda dan saya tidak akan mampu berbalik dari segala hal yang jahat. Ketika penyesalan dan pertobatan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dengan mudah kembali tergoda pada rayuan dosa. Raja dan penduduk kota Niniwe mengajarkan sebuah hal yang penting bagi kita. Bahwa penyesalan dan pertobatan itu bukan hanya sekedar ucapan yang keluar dari bibir kita. Penyesalan dan pertobatan adalah sebuah aksi nyata untuk berbalik dari segala yang jahat menuju pada segala yang baik dan berkenan pada Allah. Ketika kita menyesal dan berkomitmen untuk bertobat, maka kita perlu melakukan tindakan melepas pakaian ego kita yang diselimuti oleh dosa itu.
Kita perlu turun dari singgasana kehendak kita yang selama ini memimpin kehidupan kita. Lalu kita pun perlu melakukan puasa. Berpuasalah dari segala nafsu dan kehendak pribadi yang terus-menerus muncul di dalam keseharian kita. Ketika kita berpuasa dari nafsu dan kehendak pribadi itu, artinya di waktu yang sama kita berupaya mengisi hidup kita dengan kehendak-kehendak ilahi yang bersumber dari Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu, penyesalan dan pertobatan bukan hanya sekedar ungkapan yang keluar dari mulut kita. Penyesalan dan pertobatan adalah tindakan nyata untuk berbalik pada kehendak Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya.